bergeraklah. Nggak bergerak, nggak akan kejadian tuh. Kalau kita tidak mencoba, memang tidak akan pernah gagal. Ya, jadi beranilah untuk mengambil keputusan. Denny Santoso baru saja jadi tamu saya suka banget dengan salah satu bukunya atau artikelnya. Dia bilang, done is better than perfect. Ya, sesuatu yang dilakukan lebih baik dari kesempurnaan aja. Gue baru bisnis kalau ini udah sempurna, kalau udah lengkap semuanya, kalau ini, kalau itu, kalau ini, ya dan sebagainya. Ya, ono itu segala macam. Ya, padahal belum dilakukan. Jadi menurut saya, bergeraklah. Nggak bergerak, nggak akan kejadian tuh. Kita akan di situ aja dan kita kehilangan momen. Sepeda nih, kita naik sepeda. Sepeda itu baru membawa kemajuan kalau kita dirikan dan kita kayu ke depan kan? Ingat ya, kalau kita naik sepeda nih, sepeda harus kita dirikan, kita naik dan kita kayu ke depan. Dirikan aja nggak cukup, harus dikayu ke depan, harus maju, harus action. Ya, nggak mungkin ya. Sepeda itu kalau kita dirikan, kita naikin, nggak kayu ke depan, jatuh pasti. Sejago-jagonya kita pasti jatuh. Oleh karena itu, beranikanlah diri kita untuk mengambil aktivitas, mengambil keputusan. Masalahnya kenapa banyak orang tidak berani ngambil keputusan? Karena takut gagal. Dari mana kita tahu berhasil atau gagal kalau kita tidak melakukan, tidak mencoba. Kalau kita tidak mencoba, memang tidak akan pernah gagal. Orang nggak pernah dicoba, tetapi di sisi lain juga tidak akan pernah berhasil, bukan? Nah, kalau kita mencoba, itu masih 50-50. Bisa gagal, bisa juga berhasil. Untuk kita yang kepengen berhasil, itu kita wajib mencoba. Mas Wowi, partner saya, dulu kita punya istilah. Kalau kita ingin mengambil keputusan yang sulit, termasuk keputusan dalam hidup, istilah kami satu. Kita harus berani throw the dice. Harus berani lempar dadu. Begitu dadu dilempar, bisa dapat 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6. Kalau Anda tidak berani lempar, 0 dong. Ya, beranilah untuk melempar dadu. Dan sejatinya, entrepreneur itu memang definisinya adalah orang yang mendapatkan keuntungan dari mengambil risiko. Bukankah kamu lihat ya, teman-teman lihat, orang hebat itu adalah orang-orang yang berani mengambil risiko. Makin berani mengambil risiko, makin berhasil dia. Gagal biasa. Udah terukur tuh, gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Bayangkan orang-orang yang play safe, siapa dia? Bertahun-tahun dia cuma jadi pegawai gitu. Jenjang karirnya segitu-segitu aja, nggak naik. Ya, untuk ada ide baru dia juga tidak berani eksekusi. Kadang-kadang dia tidak berani ngusul segitu aja, pensiun segitu aja. Nggak mungkin dia akan, wah, suksesnya luar biasa, punya ini, punya itu. Ya, jadi beranilah untuk mengambil keputusan. Ya, jangan menyesal. Jangan udah usia tua tuh ngelihat teman kita sukses. Padahal dia lebih bego dari gue di sekolah. Kan ada gitu tuh. Celakanya itu makin tinggi sekolah orang makin nggak berani tuh. Ya, jadi, waduh, dia kok lebih kaya dari gue. Dia kok lebih sukses dari saya. Coba dulu gue ikut dia. Coba dulu saya ikut peluang yang sama dengan dia. Coba saya berani untuk buka usaha. Udah terlambat. Waktu tidak bisa dibeli. Waktu tidak bisa kembali. Untuk Anda yang ada di persimpangan jalan, ya ingin melakukan sesuatu, lakukanlah sekarang. Jangan jadi penyesalan. Saya tahu sekarang banyak layoff. Ya mungkin itu perspektif positifnya, ya semoga dapat pesangon ya. Gunakan itu untuk menjadi pengusaha, untuk wirausaha kecil-kecilan. Banyak orang ya karena dipecat, kayak saya kan karena dipecat, sehingga saya akhirnya bikin PH sendiri. Sukses saya. Coba dulu kalau saya nggak dipecat, segitu-segitu aja saya. Ya, saya juga dipecat tuh dari Ono tuh. Coba kalau gua nggak dipecat, nggak tahu saya. Begitu dipecat saya melesat, gitu. Jadi saya tahu, saya simpati banget. Banyak kena layoff, ya banyak yang dipecat, massal lagi, ya.
Gunakan momennya, mungkin ini adalah satu dorongan supaya kita berbuat sesuatu yang lebih. Tidak saja mengharapkan gaji bulan-bulanan. Mulai dari kecil-kecil aja, bikin gorengan, jual bubur kacang, ya menjadi dropshipper atau apa, yang tidak terlalu membutuhkan modal. Banyak bisnis sekarang, nyuci helm, atau apapun, ya jualan ayam goreng atau apa. Pelajarin, apalagi ada passionnya di situ tuh, ya. Kalau istri jago masak, jual lah, ya, jual aja makanan, tawarin kemana-mana, tawarkan ke yang makan bergizi gratis, begitu mestinya, ya. Jadi jangan semuanya dilihat dari perspektif negatif. Aduh, dipecat di mana-mana, ya. Kita harus melakukan sesuatu, ya. Lagi-lagi beranilah ngambil risiko.